Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu. Kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu, baik. Sehat. Sehat semua ya. Sehat. Ya, kita harus menjaga kesehatan karena cuacanya sekarang itu sedang tidak tentu. Belum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita awali dengan doa agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan bermakna bagi kita semua. Untuk Dani, yuk pimpin doanya yuk. Teman-teman, duduk siap, doa mulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Dani. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan lagu nasional bagimu negeri. Kita harus menjaga sikap nasionalisme kita ya. Anak-anak berdiri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah berdiri gerak. Bu, sudah berdiri, Bu. Kami padamu negeri, kami berbakti. Mana suaranya kurang kedengeran? Bagimu negeri, jiwa raga. Baik, nah sebagai generasi muda, besok kalian kalau dewasa, kalian akan menjadi muda-mudi Indonesia. Kita harus menyerahkan seluruh yang kita mampu untuk negeri kita demi kemajuan negeri kita. Nah sekarang masih jadi pelajar, memberikan yang terbaik untuk negeri dengan cara apa? Belajar, Bu. Belajar. Belajar yang rajin, Bu. Yang rajin ya. Nah, Rajin coba PR. tengok kanan kiri kalian, teman sebangku, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kita semua sehat. Nah, nih sebelum melanjutkan kita supaya semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuknya kayak gini, tepuk semangat. Semangat. Coba Umam dipimpin ya Umam ya, yang semangat ya Umam ya. Yuk. Siap, Bu. Oke. Sama-sama ya. Hitungan 1 sampai 3 apa 1 sampai 100, Bu? Waduh, kalau 100 nanti kita nggak pulang-pulang. Oke, Bu. Sampai 3 ya. Siap-siap ya, teman-teman ya. Oke. Matanya terbuka biar fokus. Ya. Terbuka, sudah terbuka. Dibuka matanya. Tepuk semangat. Terima kasih Umam sudah Sama, membantu Bu. kita ya anak-anak. Di setiap pagi itu kalian punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya. Jadi kalian bangun pagi itu harus ada mimpi yang ingin diraih ya. Dan hari ini kalian akan belajar. Kalian harus yakin kalau kalian itu bisa dengan segala kemampuan yang kalian punya. Kemarin kita belajar apa? Masih ingat nggak? Tentang apa ini, Dani? Rangkaian apa ya ini ya? Ini rangkaian listrik, Bu. Ya, rangkaian yang ini rangkaian apa? Listrik, Bu. Seri. Yang ini Paralel. lebih boros mana energinya antara seri dan paralel? Seri. Pintar Farida kemarin memperhatikan. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang rangkaian listrik sederhana, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik yang biasa ada di rumah kita, ya. Dari mana sih sumbernya, bagaimana menyalurkannya, tapi untuk hari ini khusus kita akan mempelajari apa sih sumber-sumber energi listrik. Nah, yaitu di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, jadi hari ini kita akan belajar 2 materi penting. Yang pertama,
sumber alternatif energi listrik. Jadi energi listrik itu didapat dari mana sih? Lalu yang kedua, kita akan menganalisis isi dan menulis teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu belum? Belum. Bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Tolong Farida dibacakan ya. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran menentukan berbagai sumber energi alternatif, merangkaikan sumber energi listrik alternatif pada rangkaian listrik sederhana, menelaah isi teks penjelasan, eksplanasi ilmiah yang dibaca dengan kritis, menyelesaikan teks eksplanasi yang rumpang. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Farida. Jadi kita akan belajar tentang sumber alternatif energi listrik, cara merangkainya, lalu menelaah isi teks eksplanasi, dan kita coba membuat teks eksplanasi ya nanti ya. Nah, hari ini penilaiannya ada 3 macam. Yang pertama, sikap kalian itu dinilai saat bekerja kelompok. Bagaimana sih? Apakah Umam jalan-jalan? Apakah Dani main bola di kelas? Apakah Mutiah tidur di kelas? Nah, itu nanti Bu Amel nilai ya. Yang kedua ada pengetahuan. Nanti kalian mengerjakan 4 buah soal uraian. Dan keterampilan itu nanti akan Bu Amel nilai melalui LKPD yang kalian buat dari kegiatan yang nanti dilakukan. Nah, coba kalian tahu nggak benda alam yang kamu jumpai setiap pagi bila cuacanya cerah, dia selalu bersinar dan membantu kita untuk beraktivitas. Apa itu? Matahari. Matahari. Mentari matahari. Matahari. Nah, matahari itu merupakan salah satu sumber energi loh. Kalian sudah tahu belum? Sudah tahu belum kalau matahari itu sumber energi? Sudah. Nah, sekarang kita belajar apa sih yang kamu ketahui tentang energi alternatif, sumber alternatif energi listrik? Nah, kita akan simak video berikut supaya anak-anak tahu apa saja sih sumber alternatif energi listrik. Perhatikan videonya ya. Sumber-sumber energi listrik. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa sumber energi listrik alternatif di Indonesia yang dapat digunakan selain minyak bumi dan batu bara. Sumber energi listrik tersebut tersedia dalam jumlah melimpah, sehingga dikatakan tidak akan pernah habis jika digunakan. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang sumber energi listrik tersebut satu persatu. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel ini. Salah satu sumber energi listrik adalah energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat berubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca buruk atau bahkan malam hari. Ayo Ria perhatikan, nggak bicara sendiri Ria. Ibu. Sumber energi listrik berikutnya adalah energi angin. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh kincir angin diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan. Sehingga, kincir angin dipercaya sebagai alat yang ramah lingkungan. Energi air atau hydropower. Air sungai, khususnya pada sungai-sungai yang deras,
dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Energi air juga dapat diperoleh melalui energi alami dari air terjun atau melalui bendungan buatan yang menghasilkan energi air terjun dalam jumlah besar untuk menggerakkan turbin generator atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Selain beberapa sumber energi yang telah disebutkan tadi, masih terdapat beberapa sumber energi lain yang dikembangkan menjadi sumber energi listrik baru. Sumber energi tersebut dapat berupa energi nuklir, gas hidrogen, panas bumi, gelombang air laut, dan piezoelektrik. Itu dia tadi sumber-sumber energi listrik yang ada di sekitar kita. Itu semua bisa kita gunakan. Jadi kita nggak fokus terhadap satu sumber energi saja yang bisa menyebabkan energi itu cepat habis ya. Nah, apa saja tadi sumber energi listrik apa saja lagi yang kalian lihat dari video? Yang pertama apa aja? Angin. Matahari, apa lagi? Angin. Angin. Terus Air, Bu. air. Terus apa lagi? PLTU. PLTU, uap. Nah, terima kasih anak-anakku. Nah, itu tadi adalah sumber-sumber alternatif yang dapat menghasilkan listrik. Nah, ini mereka semua. Ada matahari melalui panel surya ya tadi. Ada uap, ini uapnya nanti menggerakkan turbin sehingga bisa diubah menjadi energi listrik. Lalu ada angin, ada nuklir, gelombang air laut, dan biomasa. Untuk biomasa ini bisa kita peroleh dari hewan atau tumbuhan yang difermentasi, itu bangkainya ya. Nanti akan membentuk bahan bakar seperti BBM yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar pemutar turbin. Ya. Selain yang 6 tadi, kalian tahu nggak di sekitar kalian tuh ada sumber alternatif juga yang bisa dibeli di pasar loh ini bahan-bahannya. Tahu nggak? Sudah tahu belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, kita akan pelajari bersama. Nah ini, yang pertama adalah pisang. Bagaimana pisang dapat menghasilkan energi listrik? Dia mengandung kalium yang bisa menghasilkan energi listrik itu. Dan kentang, lemon, dan apel ini sama ya kandungannya ya. Kentang mengandung asam juga. Asam, lemon juga jelas mengandung asam yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Lalu juga apel itu juga mengandung asam sehingga dia dapat mengalirkan energi listrik dari apel itu sendiri. Dengan perantaranya nanti ada tembaga dan seng ya. Nah, dari keempat ini, apa sih yang akan kita lakukan? Nah, kalian bisa nggak merangkai sumber alternatif energi listrik dari benda yang 4 tadi, salah satunya? Bisa belum? Belum. Nah, kita coba belajar bersama ya. Nah, ini kelompoknya, kalian berkelompok dahulu. Untuk kelompok matahari ada Umam, Ria, dan Rifki. Untuk kelompok air ada Dani, Andra, dan Farida. Dan kelompok biomasa ada Rizky, Julaiha, dan Mutia. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, kalian sudah membawa belum alat-alat dan bahan yang kemarin Bu Amel minta? Ada kentang. Sudah, Bu. Kentang. Bu. LED yang kecil ya, yang seperti ini ya. Nih. Lalu ada penjepit buaya. Lalu kalian juga harus punya
paku ya, paku. Nah, langkah yang pertama sudah disiapkan belum bahannya? Sudah siap ya merangkai bersama ya? Sudah, Bu. Ya. Langkah yang pertama adalah kalian siapkan pakunya, lalu kalian tancapkan pada kentang. Nah, coba tancapkan dulu. Sudah, nanti setelah itu nanti kalian akan menempelkan nih uang koinnya. Uang koin ini sebagai pengganti tembaga ya. Jadi ini adalah salah satu penghantar listriknya. Nanti kalian tancapkan juga pada kentangnya. Lalu kalian hubungkan dengan penjepit buaya ini antar kentang ya. Jadi nanti kalian kan membawa 3 kentang ya. Nanti saling terhubung kentangnya. Oke. Nah, setelah itu nah, ini dirangkai penjepitnya seperti ini ya. Jadi bergantian. Ketika penjepitnya satu menyentuh koin, menyentuh paku, maka sambungannya menyentuh koin. Lanjutannya ini menyentuh pakunya, lalu sambungannya menyentuh koin. Begitu seterusnya dirangkai ya. Lalu nanti yang terakhir di ujung adalah lampu LED. Nah, ini ada video sebentar kita mainkan supaya kalian lebih memahami bagaimana sih cara merangkainya. 3 koin kuning sebagai pengganti lempengan tembaga. Yang keempat, lampu LED kecil. Yang kelima, penjepit buaya yang sudah dipasang kabel. Dan yang terakhir, pisau. Pertama-tama, iris kentang dan tancapkan koin. Lalu sambungkan kabel dari koin ke paku. Nah, ini saat menyambungkan dalam satu penjepit buaya, kalau satu sudah menyentuh koin, maka dia tidak boleh menyentuh koin lagi ya. Pastikan setelah menyentuh koin, yang satunya harus menyentuh paku ya. Setelah itu, jepitkan kabel di sebelah kanan dan di sebelah kiri ke ujung kabel LED. Lihat teman-teman, lampu LED menyala. Lampu akan terlihat lebih terang jika ruangan gelap. Begitu anak-anak, itu tadi petunjuknya. Nah, sekarang sebelum kita berkelompok melakukan proyeknya, kalian buat dulu jadwalnya. Waktunya 20 menit. Kalian tentukan nih jam 9 lebih 10 mau mengerjakan apa, selama berapa menit kalian tentukan ya. Ya, Bu Amal beli waktu 5 menit untuk menyusun jadwal proyek dengan kelompoknya ya. Silakan. Ya, sudah 5 menit sudah selesai ya jadwal proyeknya? Sudah belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, kalian mengerjakan tugas dengan baik. Nah, sekarang lakukanlah diskusi. Percobaan itu dilakukan ya. Ini tadi Bu Amel sudah mencoba juga. Dan ini menyala juga ya. Nanti kalian tunjukkan juga ke Bu Amel kalau lampunya menyala. Nanti setelah kalian melakukan pengamatan tersebut, kalian tuliskan laporan praktikum pada LKPD yang akan Bu Amel bagikan ya. Silakan Bu Amel beri waktu untuk melakukan pengamatan sumber energi alternatif. Setelah itu kalian kerjakan LKPD-nya. Bu Amel beri waktu 20 menit mulai dari sekarang.
Silakan merangkai percobaannya, pengamatannya. Ini Bu Amel juga mencoba ya di sini ya. Sudah? Silakan disimpan dulu LKPD-nya. Lalu anak-anak mengamati teks yang ada di layar LCD ini ya. Nanti kita akan presentasi nanti. Paragraf pertama siapa yang akan membaca? Saya, Bu. Oke, Saya, Bu. paragraf kedua. Apa? Paragraf kedua. Saya. Oh, Yandra, ya. Nanti. Paragraf ketiga. Saya, Bu. Ya, paragraf yang terakhir. Oh, ini kita mulai dulu paragraf satunya ya. Yuk, dibaca judulnya ya, Farida ya. Ya, Bu. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Sudah, Bu. Yuk, selanjutnya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai. 1. Masuk melalui pintu. 2. Yang diatur oleh katup pengaman. 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman. Ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa pesat. 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 7. Melalui katup pengatur tekanan. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Dilanjut. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, yang paragraf 4 siapa yang mau baca? Saya, Bu. Yuk, Rizky. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapatkan dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Iya, baik, terima kasih Rizky, Yandra, Julaiha, dan Farida sudah mau membacakan teks yang ada di LCD. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis, ini gambar prosesnya ya. Selanjutnya kita akan menganalisis strukturnya ya. Jadi dari teks eksplanasi itu terdapat 3 bagian. Nah, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi merupakan penjelasan suatu peristiwa atau fenomena alam. Nah, strukturnya itu ada 3 dalam setiap paragrafnya ya. Paragraf pertama itu topik masalah. Di sini menjelaskan tentang peristiwa yang akan dibahas secara umum ya. Lalu yang kedua ada deret penjelas, yaitu menjelaskan proses terjadinya. Dan yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan penulis. Nah, dari teks yang tadi kita baca bersama, manakah yang merupakan topik masalahnya? Apa sih yang dibahas di sini itu ada di paragraf keberapa anak-anak? 1, Bu. Paragraf ke-1 ya. Terima kasih Farida. Di situ dijelaskan
bahwa listrik memiliki peran penting di era globalisasi ya. Lalu, deret penjelasnya yang menjelaskan prosesnya ada di paragraf keberapa? 2, Bu. 2, oke. Pinter sekali Yandra. Di sini ada prosesnya ya. Bagaimana sih listrik dihasilkan melalui tenaga air? Tuh ada nomor-nomornya di sini ya. Lalu, bagian struktur yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan penulis. Ada di paragraf keberapa? Kalau paragraf yang ini masih termasuk penjelasan atau bukan nih? Masih. Masih ya. Lalu yang interpretasi berarti paragraf keberapa? 4, Bu. Yang keempat alias yang terakhir. Di sini dituliskan komponen utamanya itu apa saja, lalu energi penggeraknya itu apa saja yang bisa, gitu ya. Itu adalah cara menganalisis struktur dan isi teks eksplanasi. Nah berarti langkah membuat teks eksplanasi ini anak-anak. Coba dibacakan, Rizky, yuk. Ya Bu, saya membacakan. Ya, Bu. Langkah membuat. Rizky aja, yuk Rizky. Saya ya Bu, benar ya? Ya, Ya. maaf. Langkah membuat teks eksplanasi, tentukan peristiwa alam, budaya, atau sosial yang ingin dibahas. Buat kerangka karangan berdasarkan struktur yang telah dijelaskan di atas. Cantumkan fakta, serta data yang dikumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian peristiwa atau kejadian. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks utuh. Periksa dan baca kembali teks yang telah ditulis. Lakukan penyuntingan jika ada kalimat yang kurang sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Sudah, Bu Guru. Terima kasih Rizky sudah mau Sama-sama. membaca. Tadi itu adalah langkah membuat teks eksplanasi ya. Jadi kalau teks eksplanasi kita harus mencari fakta serta datanya untuk dituliskan karena teks eksplanasi merupakan teks yang sifatnya non-fiksi alias asli ya, tidak ada karangan di sana. Nah, ini cara menyusun kesimpulannya. Coba Mutiah dibacakan bagaimana sih cara menyusun kesimpulan isi teks eksplanasi? Langkah menyusun kesimpulan isi teks eksplanasi. Bacalah teks dengan seksama. Catatlah informasi penting dan ide pokok paragraf. Susunlah informasi-informasi penting yang telah ditemukan dalam bentuk paragraf. Yang terakhir, bacalah ulang simpulan yang telah disusun dan perbaiki jika terdapat kesalahan pada informasi yang disajikan. Sudah, Bu? Ya. Baik, terima kasih Mutia. Itu tadi cara menyusun kesimpulannya ya, kalau kita sudah membaca ya. Nah, coba lihat di LKPD kalian itu ada LKPD yang kedua. Di situ Bu Amel sudah menuliskan ada topik masalahnya sudah Bu Amel tulis. Lalu kalian tinggal mengisi deret penjelasnya. Yang rumpang ini kalian lengkapi. Bu Amel sudah beri juga informasi ya di LKPD-nya. Silakan bekerja sama dengan kelompok untuk menyusun deret penjelas dari teks eksplanasi yang rumpang ini. Waktunya 15 menit ya anak-anak. Yuk silakan dikerjakan. Bu Amel akan jalan-jalan untuk menanyai kalian terkait kesulitan yang muncul. Ya. Baik, sudah 15 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang saatnya kita melakukan presentasi. Yuk, LKPD yang pertama, yang laporannya. Siapa yang mau mempresentasikan dari kelompoknya? Siapa? Kelompoknya Rizky sudah siap belum? Biomasa? Oh iya, ini siap, Bu. Ya, yuk dibacakan singkat saja ya di bagian kesimpulannya apa? Judul dan kesimpulannya. Iya. Kesimpulannya, kentang mengandung asam yang dapat mengalirkan energi listrik, Bu. Oh iya, jadi tadi lampunya menyala nggak Rizky di kelompoknya? Menyala, Bu, terang. Menyala. Iya, terang ya. Semakin besar kentangnya, maka nyala lampu akan semakin terang. Kalau kalian pakai kentang yang kecil, ada nggak yang kentangnya kecil tadi? Ada nggak? Ada, Bu. Ini kentang balado ini, Bu. Oh iya, sudah dibumbuin ya. Nah, kalau kentangnya kecil, maka energi yang dapat dihasilkan pun juga kecil. Makanya nyala lampu juga kecil.
Oh iya, LKPD yang kedua. Silakan kelompoknya siapa? Kelompok air, kelompoknya Yandra sudah siap? Dan Dani, poconan dan. Dani mau. Ya Bu, kelompok kedua. Ini untuk komponen yang diperlukan yaitu anemometer, gula kipas, controller, generator, dan menara. Ya, langkahnya bagaimana untuk PLTB, tenaga bayu atau angin, Dani? Cara kerjanya, tenaga angin diawali dengan angin memutar bilah turbin. Putaran bilah turbin akan memutar generator. Generator menghasilkan listrik. Listrik dialirkan dan didistribusikan ke masyarakat. Iya, terima kasih Dani untuk Ya, presentasinya. Jadi itu tadi ya, cara menghasilkan listrik melalui angin yang kita baca tadi atau bayu. Nah, ini tadi Bu Amel juga sudah mencoba melakukan percobaan kalian dan berhasil menyala ya lampunya ya. Ini tadi mau Bu Amel coba lagi tapi kepencet-pencet laptopnya. Ya, ini bisa menyala. Punya kalian tadi juga bisa menyala kan? Nah, baik. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam mengerjakan proyek hari ini? Tadi penasaran nggak? Seneng, Bu. Penasaran ya? Seneng nggak? Akhirnya terobati nggak penasarannya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang anak-anak LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Ketua kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Setelah itu sekalian mengambil soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian kerjakan secara individu alias sendiri-sendiri ya. Nggak boleh nyontek ya. Yuk, silakan dikerjakan soal evaluasinya selama 15 menit. Hanya 4 soal ya, semuanya uraian. Kalau kalian memperhatikan, kalian pasti bisa mengerjakan. Nah, sudah 15 menit, yuk ketua kelompok lagi mengumpulkan evaluasinya. Silakan dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Nah, Bu Amer koleksi sebentar ya. Nah, ini ada beberapa anak dari 2 soal yang menjawabnya kurang tepat, jadi hanya benar 2. Otomatis anak itu akan mengikuti perbaikan. Nanti akan Bu Amel berikan soal untuk memperbaiki nilai. Dan yang sudah tuntas, yang tidak Bu Amel beritahu, yang tidak Bu Amel sebut namanya, nanti mempelajari untuk materi berikutnya ya di rumah ya. Ya, Bu. Nah, coba kalian tadi sudah belajar apa? Dari awal tadi? Alternatif. Energi alternatif. Tadi ada apa saja yang dari bumi? Uap. Air. Matahari. Matahari. Angin. Ya, lalu yang dari buah dan sayur apa tadi? Kentang. Lemon. Lemon. Tomat. Tomat. Banana. Lalu setelah kita belajar tentang sumber energi alternatif, kita belajar apa tadi? Eksplanasi. Apa sih artinya eksplanasi? Yang ngejelasin gitu, Kepo. Oh iya, pintar, yang menjelaskan suatu peristiwa ya, peristiwa yang sosial atau alam. Jadi itu fakta ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini nih, terdapat banyak sumber alternatif energi listrik, yaitu angin, air, uap, matahari. Lalu untuk yang buah-buahan, semakin asam, maka dia akan semakin besar menghasilkan energi listrik. Lalu untuk yang terakhir, untuk menelaah isi teks eksplanasi dapat dirangkai dalam bentuk kesimpulan yang dilakukan melalui beberapa langkah yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama dengan ASEAN dan kewajiban kita sebagai warga negara, materi PPKN ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Suwe Ora Jamu ya. Semuanya ikut bernyanyi ya.
Yang bisa yuk semua nyanyi. Suwe ora ora jamu atine Nah, terima kasih anak-anak yang bernyanyi. Untuk menutup sama-sama. hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh tadi sudah Dani, sekarang Ria, yuk pimpin doanya, yuk Ria. Ayo teman-teman, berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah tertib mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah dan jangan lupa kita perlu menghemat listrik. Hati-hati ya pulangnya. Guru. Kasih Bu Amel tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, jawaban yang pertama akan disampaikan oleh Pak Rizky. Silakan Pak Rizky. Oke, matur nuwun Pak Umam waktunya ya. Yang pertama saya ucapkan dulu selamat buat Bu Amel ya sudah menempuh fair teaching. Untuk pembelajaran tadi yang disampaikan Bu Amel sangat menarik. Kemudian penjelasan materinya juga sudah pede ya. Dan tadi juga ada proyek-proyeknya dan materinya juga saling berkaitan ya. Sangat bagus dan sesuai juga dengan langkah-langkahnya. Ya. Saya rasa itu Pak Umam ya. Bisa saja mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Monggo. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kita lanjut untuk tanggapan yang kedua akan disampaikan oleh Bu Yandra. Silakan Bu Yandra. Terima kasih waktunya Pak Umam. Mbak Amel sudah bagus, sudah urut sesuai urutannya. Terus tadi materinya yang disampaikan juga sudah menarik. Itu pakainya apa Mbak? Apanya? Tadi yang videonya. Bikin sendiri pakai Canva. Oh ya, pakai Canva. Ya. Udah keren, mantap. Selanjutnya silakan Ibu. Terima kasih Mas Umam. Bu Amelia, sudah cukup bagus. Persepsi sudah ada, pemberian materinya cukup banyak sekali Bu. Nanti hati-hati dalam penggunaan waktu Bu. Nanti kan ada praktek IPA tadi ya, menggunakan kentang itu biasanya anak-anak heboh. Nanti kan yang Ibu hadapi kan anak-anak didik penjenengan ya. Nanti jadi tolong gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memanage waktu, pembagian waktunya untuk pembelajaran itu. Kelihatannya kan padat sekali tadi, pembelajarannya banyak sekali kan. Ada pembacaan yang banyak sekali, anak-anaknya kan sangat antusias. Mudah-mudahan nanti bisa seperti itu di PPL-nya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pedu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Umam. Selamat Bu Amel ya. Semuanya ada masukan ya, semuanya sudah baik. Jadi memang kita perhatikan waktu melaksanakan kegiatan. Yang menjadi masukan untuk Mbak Amel itu mengapa kita menggunakan keping tembaga. Karena tembaga itu adalah yang dapat menghantarkan arus listrik. Ini nanti perlu ditambahkan mengapa kita menggunakan keping tembaga. Saya kira itu aja masukan dari saya. Terima kasih kembali Ibu atas masukan yang diberikan kepada Bu Amel.